Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa cukup. Selanjutnya kita akan memasuki bab yang baru, yaitu menyimak ilmu dalam laporan hasil observasi atau LHO. Sebelum memasuki materi, pasti kalian pernah berpikiran, apa ya museum itu? Atau bagaimana ya suasana di pantai? Atau bagaimana ya pemandangan di gunung? Dalam menjawab pertanyaan kalian bisa mengerti bagaimana jawaban tersebut, yaitu dengan melalui laporan hasil observasi. Lalu apa ya pengertian dari teks laporan hasil observasi itu? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang mendeskripsikan atau mengklarifikasikan sesuatu berdasarkan hasil observasi atau pengamatan yang berisi fakta dan data yang sebenarnya. Jadi, laporan hasil observasi itu berisi tentang fakta-fakta yang kalian amati. Selanjutnya, apa ya tujuan dari teks laporan hasil observasi itu? Teks LHO bertujuan untuk menyampaikan informasi tentang objek, konsep, atau sesuatu yang apa adanya, sesuai fakta dan data yang diperoleh dari hasil pengamatan sistematis dan analisis ilmiah. Yang kedua, melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Struktur teks laporan hasil observasi atau teks LHO. Selanjutnya, bagaimana ya struktur dari teks LHO itu? Yang pertama, teks LHO itu terdiri dari pernyataan umum atau klarifikasi yang memuat informasi umum. Biasanya ditandai dengan kata merupakan, yaitu, adalah. Yang selanjutnya ada deskripsi atau perincian. Deskripsi atau perincian memuat penjelasan bagian-bagian tertentu dari objek yang dilaporkan. Seperti misalkan, kalian mau mengamati sebuah wisata. Nah, pada bagian deskripsi ini berisi bagaimana suasananya, atau bagaimana pengunjungnya, atau jumlah pengunjung. Begitu. Yang ketiga ada kesimpulan atau ringkasan secara keseluruhan, memuat ringkasan atau gambaran umum yang mencakup isi teks laporan hasil observasi secara keseluruhan. Yang selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-cirinya yang pertama, isi teksnya bersifat objektif dan tidak memihak. Yang kedua, harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Jadi, teks LHO itu tidak bisa direkayasa. Yang ketiga, ada isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan, dugaan-dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu.
Yang selanjutnya, teks observasi disajikan dalam bentuk yang menarik, tata bahasa yang baik, susunan teksnya yang logis, dan isi dari teks berbobot dan berkualitas. Yang terakhir, isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna. Jadi maksud dari isi teks harus ditulis secara lengkap dan sempurna itu bertujuan untuk agar tidak terdapat pertanyaan-pertanyaan yang ganjal. Selanjutnya, ciri atau kaidah kebahasaan LHO. Kaidah kebahasaannya yang pertama menggunakan istilah-istilah ilmiah. Yang kedua menggunakan ungkapan kata definisi. Misalkan kata merupakan dan kata adalah. Yang ketiga menggunakan kalimat klasifikasi atau bagian seperti yaitu antara lain. Yang keempat menggunakan kata penghubung atau konjungtor. Kata penghubung itu disebut juga konjungtor atau konjungsi. Misalkan kata dan, kata atau, selain itu, bahkan, tetapi, dan sebagainya. Yang selanjutnya menggunakan bahasa baku atau formal sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya ada langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi. Bagaimana ya langkah-langkahnya? Yang pertama, kita harus melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan. Yang kedua, menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Yang ketiga, menyusun kalimat pembuka. Yang keempat, menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil pengamatan. Yang terakhir, menulis kalimat penutup. Oke, baik. Terima kasih. Materi sampai di sini. Ibu akan berikan link tugas di deskripsi YouTube. Kalian boleh cek di situ. Kalian klik lalu kalian kerjakan. Terima kasih. Tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.